使座山克已经达到光速了，却没有。现宇宙运转规则也都大不相同。没有死路，地上不有你，你等着。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang 217. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Feng telah menjual beberapa hartanya demi bisa membeli sebuah harta bertipe dolmen. Sebab Lo Feng sadar kalau perjalanannya ke depan akan jauh lebih berbahaya. Tapi karena masih belum cukup kuat, Lo Feng pun memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju planet Dewa Pengrajin demi bisa mendapatkan plat logam hitam lainnya. Lo Feng gunakan tubuh Ocean Remote dalam melakukan pencarian, namun ia tak bisa menemui Dewa Penempa. Karena itulah Lo Feng memilih untuk memasuki tempat itu dengan klon Mosa. Semakin Lo Feng memasuki gunung itu, ia semakin tahu kalau tempat ini dihuni oleh sosok kuat lainnya yang merupakan murid dari Dewa Penempa. Meskipun begitu, Lo Feng aman-aman saja, bahkan ia juga telah berhasil mendapatkan plat logam hitam dengan usaha yang cukup keras. Tapi masalah baru langsung hadir dengan kemunculan dari Dewa Penempa. Ia pun berhasil menangkap Lo Feng dan melemparkannya ke sebuah tempat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dewa Penempa melemparkan Lo Feng ke tanah tandus yang akan mengurungnya selama miliaran tahun. Semua ini ternyata telah diatur oleh Josanke, guru Lo Feng sendiri. Kini hidup matinya tergantung dengan kemampuannya sendiri. Lo Feng sangatlah bingung kemana perginya binatang bertanduk emas itu. Ia melakukan sesuatu, yakni mengeluarkan klon ketiganya. Pasalnya dia akan menggunakan tubuh ketiganya untuk bisa melakukan pelacakan. Dengan kemampuan Ocean Remote, Lo Feng terus mencari keberadaan monster tanduk emas, tapi tetap tak bisa menemukan lokasinya. Satu-satunya cara adalah memindahkan kesadarannya. Apa yang dialami tidaklah pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, monster tanduk emas tengah terdampar di sebuah tempat. Babata bingung di manakah mereka saat ini. Terlebih lagi, tempat itu tak biasa. Lo Feng sama sekali tak bisa merasakan fluktuasi spasial maupun kerajaan ilahi miliknya. Babata sendiri mencoba memanggil Atuka, namun tak bisa terhubung ke dunia virtual. Seolah-olah mereka ini tengah terisolasi dari alam semesta asal. Lo Feng bingung apa yang Dewa Penempa lakukan, sebab ia tak mengambil harta miliknya dan malah melemparkannya kemari. Babata merasa kalau ini sangatlah mirip dengan apa yang pernah Josanke lakukan. Lo Feng pun mengeluarkan harta miliknya dan berpikir kalau ini adalah jebakan yang dibuat oleh gurunya. Ia ingin melihat ujian seperti apa yang harus dia hadapi kali ini. Kekuatan Mosa memang bisa digunakan di sini, tapi tak dapat membuka ruang gelap. Kecepatan cahaya di sini juga jauh lebih cepat 100 kali daripada alam semesta asal. Lo Feng berpikir tempat ini adalah tempat yang mirip dengan alam semesta awal, namun memiliki peraturan yang berbeda. 即使座山克已经达到光速了，却没有。 现宇宙运转规则也都大不相同。 Meskipun binatang bertanduk emasnya berada dalam keadaan sulit, tapi tetap saja keuntungan telah dia dapatkan. Dengan plat logam ini, maka menguasai kitab suci rahasia 9 kesengsaraan akan jauh lebih mudah. Tubuh manusia Lo Feng teruslah melakukan penyerapan, sementara tubuh-tubuh lainnya akan terus melakukan perjalanan, hingga ada sebuah mata yang memperhatikannya. Lo Feng sama sekali tidaklah menyadari hal itu. Dan di saat ia sedang berjalan dengan santuy-santuynya, terdapat sosok yang muncul dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tapi Lo Feng berhasil mengatasi serangan jiwanya. Itu berasal dari penguasa kegelapan bulu. Ia tidak akan membiarkannya lari begitu saja. Pasalnya sudah sangat lama mereka terkurung di tempat ini dan merasakan kesepian yang luar biasa. Ia bersama Cetian dan Tuan Pedang yang menawan. Mereka akan bersenang-senang dengan Lo Feng demi memuaskan rasa kesepian ini.
Meskipun terkepung, Lo Feng itu tidaklah takut. Tapi ia bingung bagaimana bisa para universe terkenal itu ada di sini. Mabata ingat rumor yang mengatakan mereka menghilang begitu saja. Pertarungan langsung saja terjadi, di mana Lo Feng menggunakan tubuh monster tanduk emasnya. Mereka tidaklah takut dan malah semakin bersemangat mengalahkannya. Serangan yang tertuju kepadanya dapat Lo Feng hindari dengan sangat mudah melalui pergerakan yang sangat cepat, bahkan membuat mereka terkejut. Serang balik coba Lo Feng lakukan, namun ini terlalu sulit. Pasalnya mereka sudah tahu di mana dia akan berada dan kapan Lo Feng itu hendak menyerang. Sepertinya mereka bertiga ini telah bekerjasama dalam waktu yang sangat lama. Pasalnya setiap serangan yang mereka lakukan selalu mengenai Lo Feng. Tapi berkat jirah yang dia miliki, semua serangan itu tidak terlalu berefek. Namun ini membuat mereka semakin ingin mengalahkannya, supaya bisa mengambil seluruh harta miliknya. Terlihat dengan jelas kalau saat ini posisi Lo Feng benar-benar taklah bagus. Karena setiap dirinya melakukan pergerakan, seluruh serangan yang mereka arahkan membuat ia kesulitan. Bahkan dia itu harus kembali terkena combo yang mereka berikan. Meskipun terbakar oleh api yang begitu hebat, Lo Feng masihlah bertahan, yang membuktikan betapa kuat armor itu. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, bahkan Tuan Pedang Menawan saatlah ingin mendapatkan armornya. Namun mengejar Lo Feng adalah sebuah kesalahan. Pasalnya dia telah menyiapkan sebuah serangan balasan dengan harta baru miliknya. Ini adalah harta karun tipe domain. Itu akan membuat mereka kesulitan. Pasalnya kecepatan mereka akan berkurang terlalu banyak. Bahkan mereka tidak dapat mengejarnya. Sekarang adalah giliran Lo Feng untuk melawan balik. Sementara ketiga orang ini sadar kalau mereka akan dalam bahaya. Jadi mereka pun memilih untuk berpisah. Namun di bawah kekuatan domain Lo Feng, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dalam sekejap saja, Lo Feng berhasil mengejar Tuan Pedang yang menawan. Ia itu sempat meremehkan Lo Feng, namun langsung saja dia bungkam. Pasalnya, kesombongan yang dia miliki itu akan membuatnya mati duluan. Serangan cepat langsung saja Lo Feng lakukan, tapi Tuan Pedang menawan masihlah mampu mengatasinya. Ia juga memberikan perlawanan yang tidak kalah kuat. Mungkin hasil pertarungan akan berbeda jika Lo Feng tidak mengenakan armor ini. Pasalnya serangan itu masihlah dapat Lo Feng atasi. Bahkan langsung saja diberikan serangan balasan yang hampir saja membuatnya meninggoy. Rekan-rekan dari gadis ini tidaklah menduga dengan kekuatan mengerikan dari monster tanduk emas. Sementara itu, jika pertarungan ini terus berlangsung, maka Tuan Pedang Menawan akan kehabisan kekuatannya. Terlebih lagi dia itu memiliki teknik pedang yang begitu mengerikan. Terlebih lagi, monster tanduk emas itu memiliki teknik pedang yang mengesankan. Jika ia tidak bisa menghabisinya, maka Lo Feng akan melemahkan Tuan Pedang Menawan. Sadar ini adalah masalah besar, dia pun memutuskan untuk pergi. Namun Lo Feng tidak akan membiarkan hal tersebut dan terus mengejar dirinya. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi. Selain itu, apapun yang dilakukan tidak ada gunanya untuk Lo Feng, karena ia hanya perlu menunggu waktu kematiannya saja. Tuan Pedang Menawan berusaha sekeras mungkin agar bisa menjauh darinya dan berharap serangannya dapat melukai Lo Feng. Tapi sepertinya dia ini sudah sampai pada batasnya. Jadi karena itulah dia pun menyalurkan seluruh kekuatan miliknya pada pedang ini. Serangan yang sangat dahsyat pun diberikan olehnya. Sayang sekali yang mati di sini hanya dia saja. Sementara Lo Feng masih sehat walafiat. Setelah berhasil mengalahkannya, kedua harta miliknya pun telah jatuh ke tangan Lo Feng. Tapi baginya pertarungan ini masihlah belum usai sebab masih ada dua lawan yang harus dirinya kalahkan. Namun mereka itu sepertinya langsung saja menyerah. Sementara di alam bawah sadar Lo Feng, ternyata penyerapan sudah berhasil dirinya lakukan. Meskipun masih belum sepenuhnya, namun kini dia sudah jauh lebih unggul daripada kehidupan unik di alam semesta lainnya. Hal ini juga berdampak kepada monster tanduk emas yang kini tingkat genetiknya mencapai sempurna. Memungkinkan dia bisa menerapkan teknik rahasia bawaan yang luar biasa. Ia pun sempat mencoba hal tersebut. Sesaat kemudian, klon Mosa kembali melakukan perjalanan. Namun dia masihlah bingung dan apa yang lawannya katakan sebelumnya. Sebab mereka sudah melakukan perjalanan selama 1000 tahun.
Tapi di saat mencapai titik ujungnya, mereka malah kembali ke titik awal dari tempat itu. Ternyata selain mereka, ada juga beberapa ras lain yang sudah terjebak di tempat tersebut. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Bahkan mereka yang memiliki kemampuan terbang merasa frustasi. Lo Feng penasaran apakah tidak ada cara lain untuk keluar. Semakin ia masuk, semakin misterius juga tempat ini. Tapi dia itu seketika saja dibuat terkejut dengan munculnya sebuah serangan yang aneh. Karena seakan-akan hal itu memanggil monster tanduk emas di dalam cincin miliknya. Lo Feng dalam wujud Clown Mosa sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Namun tubuhnya itu seakan-akan menerima begitu banyak luka. Di tengah kebingungannya, Lo Feng dibuat terpukau dengan pemandangan langit yang benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Ini jauh lebih indah dan menakjubkan. Selain itu, bintang-bintang di sini banyak dan cukup padat. Entah mengapa, semua bintang di sini tampak samar-samar membentuk sebuah pola, memancarkan sebuah misteri. Nah, di sana ada planet yang tidak memiliki kehidupan dan memiliki kristal air mata bintang, sesuatu yang merupakan salah satu material yang cukup langka. Jika binatang bertanduk emas melahapnya, itu akan membuat tubuhnya pulih hingga 80%. Ini merupakan kesempatan langka bagi Lo Feng, jadi dia itu harus memakannya. Benar saja, Lo Feng itu siap melakukan pelahapan pada planet tersebut. Namun Lo Feng hanya menyerap material langka saja. Selain itu di sana juga ada planet yang memiliki batu bintang langka lainnya. Jadi tanpa berlama-lama, Lo Feng langsung saja melakukan pelahapan. Dalam waktu yang sangat cepat, Lo Feng berhasil melahap semuanya. Ia senang karena kedua bintang itu memiliki harta karun yang berharga. Alam semesta ini benar-benar membuat Lo Feng menerima banyak keuntungan besar. 看起来格外绚烂不已。金角巨兽要是吞下这颗星球，真毫不逊于星泪金。 Jika ia terus di sini, maka bisa saja dia menemukan hal yang lain. Ia pun terus melakukan pelahapan di planet yang memiliki beberapa material langka. Tapi dia dibuat terkejut dengan munculnya aura penguasa kekuatan ilahi alam semesta. Ternyata itu berasal dari Flame Emperor. Lo Feng pun bingung mengapa dia bisa kemari. Ternyata tujuan kemari adalah permintaan dari aliansi binatang langit berbintang untuk bisa menjemput Lo Feng. Pasalnya ini adalah tanah suci terpenting dan eksistensi terbesar dari aliansi langit berbintang mereka. Selain itu, transformasi leluhur langit berbintang telah selesai. Lo Feng sangat terkejut karena selama ini ternyata mereka berada di dalam alam semesta asal, namun di bawah kekuatan leluhur mereka. Kekuatan yang dimiliki itu bisa mengubah aturan kosmik langit berbintang. Ini semua dilakukan agar tidak mengungkapkan keberadaan dari aliansi bintang langit berbintang. Hanya dengan izin leluhurnya lah Lo Feng bisa melakukan perjalanan ruang dan waktu kemari. Bagi mereka, Lo Feng merupakan anak yang sudah lama tidak kembali. Jadi, Flame Emperor pun segera membawanya untuk masuk lebih dalam dari tempat itu. Perjalanan ini sangat cepat, jadi Lo Feng harus mengikuti pergerakan dari Flame Emperor. Hingga pada akhirnya mereka pun telah tiba di hadapan langit yang berbeda. Pasalnya itu membentuk sosok yang sangatlah luar biasa. Batu-batu di sana ternyata bukan hanya hiasan saja. Ternyata itu merupakan sebuah pintu untuk bisa membawa mereka masuk lebih dalam ke tempat itu. Karena itulah mengapa Flame Emperor harus membawa Lo Feng. Karena jika dia sendirian, maka dia itu akan tersesat. Namun Lo Feng itu sangat takut, andai saja identitasnya itu terbongkar oleh penguasa dari aliansi binatang langit berbintang. Pada akhirnya mereka pun telah sampai dan kita pun diperlihatkan dan banyaknya binatang langit lainnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Feng terkejut dengan munculnya lusinan Universe Overlord dan dua penguasa alam semesta. Selain itu, Lo Feng juga dibuat panik, pasalnya salah satu dari para monster binatang itu mengetahui jati dirinya yang sebenarnya sebagai manusia. Ia pun meminta Lo Feng untuk menunjukkan kemampuannya. Selain itu, Lo Feng bersama Babata melihat adanya beberapa teknik pamungkas yang dimiliki oleh aliansi bintang binatang langit. Sepertinya alasan mengapa Lo Feng bisa sampai kemari ada ulah dari gurunya, yakni Zhou Sanke. 这个可能性都到了这里。
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.